Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan alat saya, yaitu peraga tumbukan akibat pancaran fluida pada praktikum mekanika fluida. Yang pertama, terdapat 3 piringan, yaitu piringan cekung, datar, dan miring 30 derajat. Kemudian ada pengenalan komponen, yaitu beban pemberat sebesar 116 gram. Kemudian suplai daya, yaitu menggunakan daya listrik 220 volt. Kemudian ada saklar untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Berikut merupakan pompa air yang kami gunakan. Dari pompa air menuju ke flow meter atau water meter untuk mengukur debit air nantinya. Kemudian dilanjut masuk ke tabung kaca untuk proses tumbukan dengan piringan. Bisa kita lihat di sini ada nozzle dan tabung kacanya. Di bagian atas ada mistar beban untuk mengukur pergeseran beban, water pass untuk mengukur kerataan, dan skrup untuk menyeimbangkan beban yang akan digunakan nantinya. Kemudian di sini ada meja kerja dan bak chamber. Langkah penggunaan alat peraga. Yang pertama, kita pastikan sudah menyolok ke listrik rumah. Kemudian dipasang piringannya. Dalam video ini dicontohkan yaitu piringan datar. Nanti juga teman-teman bisa menggunakan piringan-piringan yang lain. Nanti akan dicontohkan juga. Kemudian ditaruh beban di mistar beban, dan harus dipastikan rata. Dilihat dari water pass-nya. Perlu dipastikan rata. Bisa kita lihat posisinya masih miring, dibuktikan dari water pass. Maka perlu ada sedikit penyesuaian di skrup yang ada pegasnya ini. Nah, dilakukan sedikit penyesuaian sampai water pass-nya rata, sampai mencapai titik kesetimbangan. Nah, kalau kita lihat ini sudah rata di water pass-nya. Oke, kemudian kita hidupkan pompanya menggunakan saklar. Nah, bisa kita lihat pancarannya. Pancarannya otomatis mengangkat mistar beban yang ada di atas dan bebannya. Kemudian dari hasil tadi kita geser beban yang ada di atas dan kita setimbangkan lagi mistar beban tadi sampai setimbang. Ini contoh ya, contoh videonya contoh. Kemudian kita lihat pergeseran yang terjadi. Nah, ini proses terjadi tumbukannya. Dalam video ini terlihat ada pergeseran sebesar 6 cm atau 0,06 meter untuk mencapai titik kesetimbangan. Ini percobaan pertama. Selanjutnya kita lakukan pengukuran debit air. Bisa dilihat pada video ada jarum yang berputar yang berwarna merah. Ya, kita mulai dari sekarang.
Setiap satu putaran penuh atau 360 derajat pada jarum yang berwarna merah itu mengartikan air yang telah melewati water meter ini ada 1 liter ya, ada 1 liter. Kita akan coba dengan 10 liter dan kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 liter air melewati flow meter ini. Iya, masih. Sudah liter ke 9. Yang terakhir 10. Ya. Dari hasil pengukuran didapatkan 10 liter air selama 59,48 detik. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju alirannya yaitu 0,000168 meter kubik per second. Dari sini didapatkan yang pertama, diameter nozzle sesuai dengan alat yang dibuat yaitu 7 mm, luas penampang nozzle 38,5 mm persegi, masa beban pemberat yang tadi sudah dijelaskan ada 0,116 kg, jarak as piringan ke engsel ruas berdasarkan pengukuran ada 0,127 meter, jarak nozzle ke piringan ada 0,565 mm. Untuk gravitasi kita menggunakan 9,81 meter per second kuadrat. Untuk debit fluida berdasarkan pengukuran tadi ada 0,000168 meter kubik per second. Massa jenis air kita menggunakan 1000 kg per meter kubik. Dan laju aliran massa berdasarkan perhitungan W sama dengan Rho dikali Q sama dengan 1000 kg dikali 0,000168 ditemukan 0,168 kg per second. Kemudian dilakukan pengukuran efisiensi pada piringan datar 30 derajat dan cekung. Menghitung kecepatan air atau V yang keluar dari nozzle. V sama dengan Q per A, di mana V sama dengan kecepatan air ketika keluar dari nozzle, Q debit air dalam waktu tertentu, dan A luas penampang nozzle. Maka didapatkan 0,000168 meter kubik per second dibagi 0,000385 meter persegi. Maka ditemukan V-nya sebagai berikut. Kemudian kecepatan air pada saat menumbuk piringan dapat dihitung menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan, di mana V0 sama dengan kecepatan air pada saat menumbuk piringan, V sama dengan kecepatan air pada saat keluar dari nozzle, G sama dengan gravitasi, dan S adalah jarak dari nozzle ke piringan. Dengan demikian, ditemukanlah V0-nya 2,812 meter per second. Kemudian, untuk menghitung besar gaya pada piringan, yang pertama, momentum sebelum menabrak piringan sama dengan W dikali V0, momentum setelah menabrak piringan W dikali V1 cos beta, gaya pada arah X pada Z sama dengan rata-rata perubahan momentum, sehingga didapat delta momentum W dikali V1 cos beta dikurang W dikali V0. Gaya yang terjadi pada piringan arah X adalah sama, tetapi berlawanan arah, sehingga didapat persamaan pada sumbu Y, F piringan sama dengan W dikali V0 dikurang V1 cos beta. Jika piringan datar nilai beta sama dengan 90 derajat, maka cos 90 derajat sama dengan 0. Dengan demikian, F hitung untuk piringan datar yaitu W dikali V0. Jika piringan miring 180 derajat, maka nilai cos 180 derajat adalah min 1, maka rumus yang digunakan adalah F hitung sama dengan W dikali V0 dikurang V1 dikali min 1, atau dengan kata lain W dikali V0 plus V1. Jika tekanan piezometrik dan elevasi diabaikan, maka yang didapat adalah
F hitung sama dengan 2 dikali W dikali V0. Jika piringan datar yang memiliki kemiringan 30 derajat, maka nilai cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Dengan demikian, rumus yang digunakan adalah F hitung sama dengan W dikali V0 dikali cos beta, atau sama dengan W dikali V0 dikali setengah akar 3. Kemudian, untuk menghitung pengukuran berdasarkan hasil pengamatan karena beban dan batang dalam kondisi setimbang, maka sigma M A sama dengan 0, yaitu F dikali jarak as piringan ke engsel ruas sama dengan massa beban pemberat dikali gravitasi dikali Y atau simpangan, di mana F sama dengan gaya tekan fluida, G sama dengan gravitasi, dan Y adalah simpangan yang terjadi pada beban. Maka dapat dihitung F ukur sama dengan 0,116 dikali 9,81 dikali Y dibagi 0,127. Dengan demikian dihasilkan F ukur sama dengan 8,96157 dikali Y. Kemudian untuk menghitung efisiensi pada piringan, eta sama dengan F ukur dibagi F hitung dikali 100, maka akan ditemukan persentasenya. Kita lanjut untuk melakukan perhitungan. Yang pertama kita lakukan percobaan pada piringan datar. Mesin pompa dinyalakan dan kita lakukan pergeseran beban. Belum setimbang. Coba kita geser lagi. Ya. Iya, untuk posisi setimbang didapatkan nilai 4,5 cm atau 0,045 meter. Kemudian kita lakukan percobaan selanjutnya pada piringan cekung, didapatkan 10,5 cm atau 0,0105 meter. Yang terakhir yaitu piringan datar dengan kemiringan 30 derajat. Kita lakukan penggeseran beban. Kita coba. Iya, sudah setimbang. Posisinya sudah setimbang, dinilai dari water pass. Didapat 1,5 cm. Dengan demikian, berdasarkan percobaan, simpangan yang terjadi atau Y sebagai berikut. Untuk jenis piringan datar, simpangan yang terjadi 0,045 meter, untuk cekung 0,105 meter, dan untuk piringan datar dengan kemiringan 30 derajat 0,015 meter. Kemudian dilakukan perhitungan F ukur, yang mana rumusnya adalah F ukur sama dengan 8,96157 dikali Y. Pada piringan datar, besar Y adalah 0,045, maka dengan demikian ditemukan hasil F ukur sama dengan 0,40327065 Newton. Pada piringan cekung dengan nilai Y 0,105, maka ditemukan hasilnya adalah 0,940964885 Newton. Dan yang terakhir pada piringan datar dengan kemiringan 30 derajat, besar Y yang ditemukan berdasarkan percobaan adalah 0,015 dan dikalikan dengan 8,96157, ditemukan hasilnya 0,13442355 Newton.
Kemudian untuk F hitung pada piringan datar dengan rumus W dikali V0 sama dengan 0,168 dikali 2,812 ditemukan hasil 0,4724 Newton. Untuk F hitung dengan cekung, yaitu dengan rumus 2 dikali W dikali V0 dengan hasil 0,9448 Newton. Dan untuk F hitung pada piringan datar dengan kemiringan 30 derajat ditemukan hasilnya 0,4091 Newton. Kemudian kita lakukan perhitungan efisiensi, di mana rumusnya adalah eta sama dengan F ukur dibagi F hitung dikali 100. Pada piringan datar ditemukan F ukurnya adalah 0,40327065 Newton dibagi 0,4724 Newton dikali 100 ditemukan hasilnya 85,35%. Dengan demikian pada piringan cekung ditemukan 99,59% dan pada piringan datar dengan kemiringan 30 derajat 32,85%. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan debit air 0,000168 meter kubik per second, maka piringan cekung mendapatkan persentase paling tinggi yaitu 99,59%. Kemudian piringan datar dengan persentase 85,36%, dan terakhir piringan datar dengan kemiringan 30 derajat dengan persentase efisiensi sebesar 32,85%. Berikut merupakan hasil yang kami dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.